Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue mau berbagi pengalaman perdana gue naik bis M-Trans eksekutif dari Surabaya ke Tangerang. Setelah sore sebelumnya gue bersama rombongan Sari Indah baru sampai di Surabaya, dan paginya gue memutuskan untuk pulang ke Tangerang. Pagi ini gue sudah berada di Red Bus Lounge di daerah Medaeng untuk selanjutnya naik bis M-Trans yang menuju ke Tangerang. Dan ini dia bisnya. Dari Red Bus Lounge, bis juga menaikkan penumpang di Terminal Bungur Asih. Di sini juga menjadi titik terakhir untuk penjemputan penumpang yang menuju ke daerah Tangerang. Bis berkelas eksekutif ini mampu menampung 30 penumpang dengan 2 di seat Grand Captain dan 28 di regular seat. Adapun konfigurasinya 6 baris di kiri dan 8 baris di kanan. Untuk keamanan selama perjalanan, bis ini difasilitasi dengan 3 CCTV di mana 2 di bagian depan dan 1 di bagian belakang. Bis ini juga memiliki fasilitas toilet dan juga smoking area. Smoking area ini juga berfungsi sebagai minibar. Di dalamnya ada dispenser, jadi kita bisa menyeduh pop mie, teh ataupun kopi. Dan di sini juga sudah disediakan macam-macam minuman seduhnya. Kembali ke kursi penumpang, setiap seatnya dilengkapi legress dan juga footrest. Ruang kakinya pun lega, jadi kita bisa selonjoran. Tapi untuk pemandangan ke depannya kita terhalang oleh seat Grand Captain-nya. Selain itu, untuk seat 1C-nya dia tidak terdapat footrest, tapi diganti dengan tangga untuk naik ke kursi Grand Captain. Jadi bisa dibilang seat 1C ini seat yang paling gak recommended di armada ini. Karena pandangan ke depan yang terhalang oleh seat Grand Captain, kita juga nggak dapat footrest, malah dapatnya pijakan tangga yang kalau nggak hati-hati kali aja penumpang yang di Grand Captain itu malah nginjek kaki kita. Untuk seatnya sendiri ini tuh termasuk yang paling nyaman yang pernah gue coba, karena bentuk kursinya ini menyesuaikan dengan postur kita saat sedang bersantai, dan jadinya benar-benar nyaman selama perjalanan. Adapun fasilitas kursi lainnya, kita mendapat bantal dan juga selimut yang berupa bed cover. Selain itu, kita juga mendapat snack selama perjalanan, dan ini dia penampakan snacknya. Alasan gue ikut angkatan pagi itu karena menurut gue ini salah satu kegiatan yang bikin gue sibuk. Iya sibuk, jadi nggak kepikiran tuh ini jam berapa, kenapa maghrib masih lama. Sama halnya kalau kita sedang disibukkan oleh pekerjaan, kita nggak akan kerasa tuh waktu berjalan begitu cepat. Cuma bedanya di sini gue sedang menikmati perjalanan, menikmati pemandangan tanpa ada pikiran yang memberatkan.
Untuk servis makan dari timur, kita berhenti di rumah makan Titin Caruban. Lokasinya benar-benar dekat pintu keluar gerbang tol Caruban. Ruang makan penumpang khusus bis M-Trans ini ada di lantai 2, tepatnya bersebelahan dengan ruang makan untuk penumpang PO Gunung Harta. Setelah kita scan barcode servis makan yang ada di tiketnya, kita bisa langsung menuju ke meja prasmanan. Di sini kita bisa ambil lauk sepuasnya, ya semampu kita, jangan sampai mubazir pokoknya. Menu lauknya pun sangat beragam, dan untuk kalian yang ingin makanannya dibungkus, kita tinggal bilang ke penjaganya, nanti akan dibantu untuk box nasinya. Dan ini dia, karena saya masih berpuasa jadi nasinya dibungkus. Dan kebetulan tadi ngelihat di parkiran tuh ada 3 bis ya. Kira-kira bis apa itu ya? Dan ternyata ini dia bisnya, bis dari PO Surabaya Indah. Bis yang melayani rute Mataram dan Bima PP. Bisa dilihat ini tuh sasis keluaran terbaru Mercy 2445.
Kalau kalian perhatiin pas lagi ngejar Sinar Jaya tadi, ruas kanannya tuh sepi banget, nggak ada kendaraan yang lewat. Dan ternyata ini diakibatkan karena ada bis yang laka yang melintang di tengah jalan, dan ini kebetulan sudah dipinggirkan bisnya. Jadi bis-bis lain udah mulai lewat. Dan bisa dilihat ini macetnya panjang banget ya, karena benar-benar menutup jalan tadi tuh. Posisi dekat gerbang tol Kertajati, kondisi lagi macet parah. Jadi kru memutuskan untuk keluar gerbang tol Kertajati, lalu putar balik masuk lagi ke gerbang tol Kertajati buat motong antrian biar nggak terlalu panjang, karena bener-bener nggak gerak tadi tuh. Nah ini dia lumayan motong antriannya. Ini tuh kayaknya masih nggak gerak deh. Belum tahu sih ini penyebabnya apa. Ternyata ini penyebab kemacetannya, ada kontainer nyebrang dari arah lawan ya, benar-benar nyebrang tengah sampai akhirnya masuk ke jalur arah barat ya.